Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita meminta pertolongan Tuhan untuk memahami kebenaran firman ini. Kita tunduk kepala kita satu di dalam doa, kita berdoa kepadanya. Di saat ini ya Tuhan Allah, ketika kami ada dalam persekutuan denganmu, beribadah kepada Tuhan, maka kami pun hendak dituntun lagi lewat firman yang akan diperdengarkan kepada kami. Kami bermohon kiranya hikmat daripada Tuhan terberi bagi kami semua, dan kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kehendak daripada Tuhan melalui kebenaran firman yang akan diperdengarkan kepada kami. Karena itu bersabdalah bagi kami saat ini ya Tuhan, karena kami telah siap sedia dan rindu untuk mendengarkan dan merenungkannya bersama, yakni kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan, kami menyambut firman-Mu di saat ini. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-50. Yesaya pasalnya yang ke-50, kita baca dari ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi Yesaya pasal 50, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-11. Perikop ini di bawah judul ketaatan hamba Tuhan. Bunyi firman Tuhan begini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Damai di hati. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita bersyukur karena atas perkenanan Tuhanlah orang boleh ada di hari Minggu yang pertama di bulan Maret, tanggal 5 Kang, hari kelima di bulan Maret 2023, dan kita tentunya berada di minggu sengsara yang kedua dalam penghayatan akan kesengsaraan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah peneguhan pelayan khusus, saat pemimpin ibadah selesai menumpangkan tangan, biasanya pelayan khusus yang baru diteguhkan berlutut. Oh, orang kan so banyak kali ikuti Kang ibadah peneguhan pelayan khusus. Berlutut sambil menyanyikan lagu dalam Kidung Jemaat nomor 369. Ada yang menyanyikan cuma satu ayat, tetapi ada ayat 1 dan ayatnya yang ketiga.
menyanyikan lagu tersebut, tidak jarang ada yang suara kurang jelas, so nyandak dapat dengar, oh. DP syair lagu pun so nyandak dapat jelas orang dengar. Karena apa? Karena ada yang suka menangis, Kang. Oh, ada yang sudah menangis. Nah, betapa tidak sebab dari syair lagu itu terurai respons atas peneguhannya sebagai seorang pelayan Tuhan. Antara lain, ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Itu lagu, ya Yesus, ku berjanji setia padamu, dan seterusnya. Kemudian ada ungkapan keyakinan dan harapan dari yang diteguhkan. Itu DP ayat 3. DP ayat 3. Ya Yesus, kau berjanji kepada umatmu, di dalam kemuliaan kau sambut hambamu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu teguh. Nah, tentunya lagu ini dinyanyikan bukan sekedar mengisi acara peneguhan, melainkan lebih dari itu, supaya yang diteguhkan itu memiliki hati yang tulus untuk melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas hamba Tuhan yang taat. Nah, selain itu ada juga untayan syair nyanyian sebagai jawaban kesetiaan dan komitmen kehambaan yang berbunyi di dalam tata ibadah lagu Hati Sebagai Hamba. Oh, Hati Sebagai Hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, dan seterusnya. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah ketulusan hati seorang hamba. Hati hamba Tuhan yang taat menjadi penting dalam pelaksanaan tugas kepelayanan di sepanjang kehidupannya, di tengah situasi dan kondisi apapun. Nah, sebagai hamba Tuhan, tentu kita akan bersuka cita kalau pelayanan yang kita lakukan membuahkan hasil yang menggembirakan. Apalagi kalau selesai pimpin ibadah, kong ada jemaat, Kang. Jemaat pegang tangan atau bersalaman, kong bilang terima kasih Tuhan pakai luar biasa, secara luar biasa. Atau ketika mengunjungi orang sakit, mendoakan mereka yang sakit, terus orang yang didoakan itu bilang terima kasih, kita benar-benar dikuatkan dan terhibur lewat perkunjungan ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pasti senang dan bersyukur ketika mendengarkan tanggapan atau menyaksikan reaksi orang-orang yang torang layani seperti itu. Hati kita memang dipenuhi sukacita ketika kita menikmati hasil pelayanan yang menggembirakan. Namun saudara-saudara, bagaimana kalau yang terjadi sebaliknya? Kalau yang terjadi sebaliknya, bukan keberhasilan dan pujian, tetapi tantangan dan kritikan yang justru orang dapati. Apakah akan tetap bertahan? Banyak kesulitan dalam pelayanan seringkali membuat seorang hamba Tuhan yang telah bertahun-tahun melayani kehilangan sukacita. Sehingga berteriak dalam hati, lelah kita. Lelah hadapi pelayanan yang menyakitkan hati seperti ini. Akan tetapi apakah setiap masalah dalam pelayanan membuat kita mundur dalam melayani Tuhan? Masalah ada untuk memperlengkapi kita menjadi orang yang kuat, bahkan lebih kuat lagi dalam iman. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, di perayaan Minggu Sengsara Yesus Kristus yang kedua ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diajak untuk menghayati keterpanggilan kita, keterpanggilan orang percaya dalam mengiring Yesus dan dalam kehambaan. Ada hubungan antara ketaatan dan juga kehambaan. Dan perenungan kita warga Gemim di sepanjang minggu ini bertemakan ketaatan hamba Tuhan melalui perikop Yesaya
pasal 50 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-11. Ya, barangkali muncul pertanyaan, siapakah yang dimaksudkan oleh Yesaya tentang hamba Tuhan itu? Ya, ada tafsiran yang menafsir hamba Tuhan yang dimaksud itu adalah Yesaya. Dan ada juga yang merujuk kepada Tuhan Yesus, karena nubuatan-nubuatan dalam kitab Yesaya menunjuk kepada Sang Mesias, Anak Allah. Yang jelas kitab Yesaya ini ditulis berkaitan dengan masa-masa pembuangan Israel di mana? Yaitu di Babel. Jadi masa-masa pembuangan Israel di Babel, di mana Israel sedang menghadapi masa-masa sulit, sedang menghadapi keadaan yang tertekan dan dalam pergumulan kehidupan spiritual yang merosot, soal ketaatan kepada Tuhan yang masih memprihatinkan, juga persoalan ekonomi, sosial, dan juga politik. Nah, jadi situasi dan kondisi bangsa Israel di Babel ketika itu, di mana mereka terbelenggu oleh penguasa Babel, sehingga mereka sangat menderita sengsara dan kehilangan harapan hidup karena ulah mereka sendiri. Nah, ayat 2, hal yang sangat ditekankan ada dua hal yang sangat ditekankan dalam persoalan Israel, yaitu pertama, ketaatan, dan yang kedua, soal mereka butuh pertolongan untuk keluar dari berbagai masalah. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ketaatan sebagai seorang hamba, maka Yesaya mengangkat pertama soal telinga atau kesediaan untuk mendengar. Kemudian soal lidah, bagaimana menggunakan lidah dalam hubungan dengan mulut mengucapkan kata-kata. Lidah seorang murid. Saudara-saudara, di ayat 4 dikatakan Tuhan Allah telah memberikan lidah seorang murid. Artinya apa? Artinya mampu untuk berkata-kata tentang kebenaran. Artinya mampu memberitakan firman Tuhan. Bukan lidah suka berdusta, suka batipu, atau suka bafitnah, atau suka menjelek-jelekan orang lain. Nah, saudara-saudara, untuk dapat berbicara, mengungkapkan kata-kata dengan benar dan baik, maka seseorang perlu memberi diri untuk apa? Untuk menjadi pendengar yang baik. Jika memberi diri untuk bersedia mendengar dan memahami dengan benar apa yang dikatakan, maka dalam hal ketaatan, seseorang akan melakukan perintah itu dengan baik dan benar pula. Ada banyak persoalan yang muncul hanya karena masalah komunikasi. Oleh karena itu, orang sering mendengar klarifikasi ketika muncul kesimpang siuran berita atau persoalan, ada persoalan. Oh, ternyata kode miskomunikasi. Karena miskomunikasi. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Yesaya mengungkapkan bahwa ia memiliki lidah seorang murid karena pendengarannya pun tajam seperti seorang murid yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Sehingga perkataan-perkataannya itu memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Memberi diri untuk mendengarkan atau membuka telinga tentunya menghasilkan ketaatan. Nah, Tuhan Allah membuka telinga. Membuka telinga supaya apa? Supaya tidak menjadi orang yang memberontak atau berpaling ke belakang. Membuka telinga supaya mampu mendengar akan setiap bisikan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, segala sesuatu dalam hidup setiap hari dimulai pada pagi hari. Setiap hari dimulai pada pagi hari. Apa yang dikonsepkan pikiran di pagi hari, maka akan mewarnai perjalanan hidup yang baik di sepanjang hari itu, di sepanjang hari yang akan orang lalui. Adalah baik mendengarkan suara Tuhan di pagi hari dengan membaca Alkitab dan berdoa. Karena hal itu juga adalah bagian dalam ketaatan anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, dengan demikian sepanjang hari kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat berkat bagi sesama,
yang lemah, dan yang tidak memiliki semangat hidup. Karena itu mari orang luangkan. Orang luangkan waktu setiap pagi untuk berhubungan dengan Tuhan, membaca firman-Nya dan berdoa kepada Tuhan. Jangan Kang, bangun pagi bukan datang Pak Tuhan Kang, lewat doa, baca firman, orang lebih dulu cari apa? Cari HP. Oh? Kebanyakan begitu, lebih dulu cari HP. Langsung buka HP, langsung lihat berita apa di HP dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mulai dari sekarang orang luangkan waktu. Orang luangkan waktu setiap pagi untuk berhubungan dengan Tuhan lewat membaca firman Tuhan dan berdoa kepadanya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua tentang pertolongan yang dibutuhkan Israel untuk keluar dari berbagai masalah yang teralami. Nah, sebagai makhluk sosial pastinya kita pernah mengalami situasi hidup yang terkadang kita akan situasi hidup seperti yang dituliskan oleh Yesaya. Yaitu terkadang kita akan mengalami tekanan-tekanan dalam hidup yang kita rasakan di sekitar kita, yang akan menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Jika kita tidak dapat mengontrol sampai emosi, maka akan mengakibatkan kemarahan, sakit hati, dengki, caci maki, dan juga apa? Dendam. Tetapi orang yang taat kepada Tuhan akan mendapat pertolongan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Nah, bangsa Israel akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Mereka akan dilepaskan dari pembuangan yang ada di Babel, sehingga dapat membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi yang baik. Nah, mereka akan dilepaskan dari tekanan politik yang membawa pada penderitaan yang mereka rasakan. Tetapi juga dalam kitab Yesaya kita belajar bahwa Tuhan memberikan penghiburan bagi hamba-hamba Tuhan yang dapat mengontrol kehidupan di tengah tekanan dan menjaga ketaatan kepada Tuhan. Bahwa Allah akan menolong dan membenarkan dia di hadapan Allah. Sesungguhnya yang takut akan Tuhan ada dalam perlindungannya, ada dalam pengawasannya, dan tidak akan mendapat malu sebagaimana yang diperkatakan dalam firman Tuhan. Sehingga terdapat kesia-siaan bagi mereka yang melawan hamba Tuhan yang dibenarkan oleh Tuhan. Sebab Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan, yang akan membela. Saudara-saudara, Nabi Yesaya juga menghimbau bangsanya Israel agar senantiasa takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan setia kepadanya. Sebab dialah yang sudah menebus dan membebaskan dari sengsara dan penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ya tentunya himbauan ini juga dialamatkan kepada kita dalam memaknai Minggu Sengsara yang kedua, Yesus Kristus. Melalui pengalaman pribadi Nabi Yesaya sebagai hamba Tuhan yang taat, maka tentunya kita menemukan kata-kata nubuat mengenai hakikat penderitaan Yesus Sang Mesias. Bahwasanya Kristus, hamba yang taat, telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana kehendak Bapanya. Ia sangat mengetahui bahwa penderitaan dan kematiannya akan menghasilkan penebusan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, karena itu tetap memiliki iman yang hanya kepada Tuhan, sekalipun kepada kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Nah, dalam hidup kita banyak sekali beban kehidupan kita berkaitan dengan tanggung jawab di dalam keluarga, di jemaat, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tetapi saudara-saudara, sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba Allah, orang semua ini sangat dikasihi oleh Dia. Orang semua ini sangat dikasihi olehnya. Oleh karena itu Tuhan ingin agar kita sebagai pelayan khusus, sebagai anggota jemaat, menjadi pribadi atau orang yang taat, sehingga orang mengalami pembelaan, orang mengalami pertolongan Tuhan di tengah tekanan dan persoalan hidup. Bahkan kita dapat menjadi berkat lewat apa? Lewat perkataan-perkataan kita yang menguatkan dan juga menghibur. Nah, setiap orang yang menggunakan telinganya untuk mendengarkan apa yang baik, mendengarkan apa yang baik, akan berkata-kata baik.
Karena itu hindarkan orang petelinga untuk suka mendengarkan apa? Gosip-gosip. Oh, mari orang hindarkan orang petelinga untuk mendengarkan gosip-gosip setiap hari. Mengucapkan atau menyebarkan cerita-cerita gosip dan menjatuhkan orang lain, apalagi hamba-hamba Tuhan. Ya, orang tahu sendiri apa yang akan orang alami. Oh? Tetapi marilah kita taat mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran. Fungsikanlah orang pelidah, fungsikanlah orang petelinga berdasarkan firman Allah, agar orang benar-benar diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Tuhan Yesus senantiasa memberkati firman-Nya bagi orang semua dan dimampukan orang untuk melakukan dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin.